Pria yang bernama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno lahir di Rumbai, Pekanbaru, Riau pada tanggal 28 Juni 1969. Dia merupakan anak dari Razib Halik Uno dan Men R. Uno. Ayahnya berasal dari Gorontalo. Bapak Sandiaga Uno atau sapaan Bang Sandi memulai pendidikannya di SD PK SD Bolongan Riau. Kemudian melanjutkan ke SMP 12 Wijaya Jakarta Selatan, SMA di Pengudi Luhur. Sandiaga Uno merupakan sosok yang cerdas. Hal ini terbukti ketika ia kuliah di Wichita State University di Kansas, Amerika. Ia berhasil lulus dengan peringkat summa cum laude pada tahun 1990. Kemudian, Bang Sandi melanjutkan pendidikan S2 di George Washington University tahun 1992 dan pendidikan S3 terakhirnya mengambil doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pelita Harapan Jakarta pada tahun 2020. Perjalanan karir Bapak Sandiaga Uno yaitu bekerja di perusahaan manajer investasi di Singapura, mendirikan perusahaan investasi sebagai firma terbesar di Indonesia, aktif sebagai pembicara di seminar kewirausahaan, menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Anies Baswedan, dan menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Kabinet Indonesia Maju. Adapun prestasi yang diraih oleh Bapak Sandiaga Uno diantaranya masuk daftar 40 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes, menyandang gelar sarjana dengan predikat cum laude di Wichita State University, Kansas, Amerika, menyandang gelar master di George Washington University, memperoleh gelar doktor di Universitas Pelita Harapan Jakarta dengan IPK cum laude 3,77, dan beliau begitu sukses di usia muda. Perusahaan yang dimiliki oleh Bapak Sandiaga Uno diantaranya PT Saratoga Investama Sedaya, PT Mitra Finanstika Mustika, PT Providen Agro, PT Adara Energi Tbk, PT Medco Power Indonesia, dan PT Tower bersama infrastruktur berupa bisnis di bidang telekomunikasi. Komitmen nilai-nilai Pancasila dalam ASN. Dari Bapak Sandiaga Uno, kita dapat mengambil poin yang pertama, kerja keras. Sandiaga Uno merupakan seorang pekerja keras yang dapat dibuktikan dengan prestasi yang telah ditorehnya dan bisnis yang dijalaninya. Maka daripada itu, kita sebagai ASN harus bekerja keras dan berkarya. Kemudian poin yang kedua, pantang menyerah. Ini dibuktikan ketika perusahaan Bapak Sandiaga Uno bangkrut pada tahun 1997. Tetapi beliau tidak menyerah dan terus berusaha dan akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Yang ketiga, peduli. Bapak Sandiaga Uno sepenuhnya menyerahkan gajinya sebagai menteri kepada mustahik yang memerlukan bantuan melalui Basnas. Dan yang keempat, menjaga kesehatan. Bapak Sandiaga Uno gemar berolahraga. Salah satu olahraga yang digemari adalah basket. Maka, kita sebagai ASN harus senantiasa menjaga kesehatan kita dengan berolahraga agar memiliki fisik yang sehat.